Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Sri Utami, NIM 5011902265, kelas 2H, Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah pengantar manajemen. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bapak Z Haryanto SHMH, yang mana pertanyaannya, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Jawabannya yaitu adalah tahap pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, yang mana perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja tanpa rumusan tujuan. Yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Tahap kedua, merumuskan keadaan. Permasalahan akan sisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan adalah sangat penting. Karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi. Tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan inter dan ekster yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Tahap keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Soal kedua adalah salah satu sektor yang terpuruk pada masa pandemi COVID-19 ini adalah ekonomi, yang menyebabkan tidak sedikit perusahaan yang goyah, bahkan harus gulung tikar atau menutup usahanya. Andaikan saudara seorang pimpinan atau leader manajer pada suatu perusahaan yang mengalami krisis, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh karyawan pegawai yang secara struktur organisasi berada di bawah kendali saudara dalam rangka mempertahankan eksistensi keberadaan perusahaan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Jawabannya adalah memang angka produksi dari perusahaan menurun karena adanya pandemi COVID-19 ini daripada sebelum adanya pandemi ini, dan karyawan perusahaan pun tentu ada yang kurang bersemangat untuk bekerja, bahkan mungkin ada juga yang pengen resign dari pekerjaannya. Sebagai seorang pimpinan atau manajer, kita harus bisa memotivasi karyawan kita untuk terus bersemangat dalam bekerja. Misalnya, menjamin kenaikan gaji bulanan mereka sebanyak yang akan kita tentukan, atau menaikkan jabatan karyawan jika mereka bisa memajukan kualitas perusahaan di masa pandemi ini hingga pandemi COVID-19 ini selesai. Memang pengaruh COVID-19 ini merosotnya perekonomian masyarakat kurang mampu, seperti tukang ojek. Jadi kita harus bisa memotivasi karyawan kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.